Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1973 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan mendengarkan serta merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi terang Tuhan, tetap menjadi berkat bagi dunia ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa, amin, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Nehemia pasal 4 ayat 1 sampai ayat 14. Di bawah perikop kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Demikian firman Tuhan. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya, dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, "Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini?" Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu, yang ada di dekatnya, "Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri, dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi, dan sampai ujung-ujungnya bertemu, karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati." Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju, dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, "Kekuatan para pengangkat sudah merosot, dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini." Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa, sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka, maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, "Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu.
untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar. Dengar ini baik-baik. Apapun yang kita kerjakan atau kita lakukan, entahkah itu pekerjaan baik sekalipun, pasti ada saja orang-orang yang tidak senang dengan apa yang kita kerjakan, dengan apa yang kita lakukan. Pasti ada saja orang-orang yang seperti Sanballat, Tobia, dan orang-orang Arab, orang-orang Amon yang menghina, yang tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Nehemia. Sejenak kita dapat melihat bahwa apa yang dilakukan Nehemia ini adalah satu niatan baik dari Nehemia untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem yang menjadi reruntuhan, gerbang-gerbang di bait suci yang terbakar. Saudara, saya percaya hati dari Nehemia ini betul-betul cinta Tuhan, makanya dia cinta pada rumah Tuhan. Saudara, dia meninggalkan pekerjaannya yang luar biasa. Dia adalah orang kepercayaan raja. Kenapa saya katakan dia orang kepercayaan raja? Karena sebelum raja meminum satu minuman, yang harus minum duluan adalah juru minumannya, yaitu Nehemia. Jadi kalau ada orang yang hendak meracun raja, yang duluan mati adalah Nehemia. Jadi saya menangkap di sini bahwa Nehemia adalah orang kepercayaan raja. Saya percaya, saudara, kalau Nehemia mau cari aman, dia mau cari nyaman, saudara, pasti dia tidak akan tergerak hatinya untuk kembali ke Yerusalem membangun reruntuhan tembok Yerusalem. Pasti dia akan ada di istana raja melayani dan menikmati semua fasilitas yang raja berikan kepada Nehemia. Tapi saudara lihat, hatinya betul-betul cinta pada rumah Tuhan. Amin. Sehingga dia meninggalkan semua zona nyaman, semua fasilitas yang dia terima untuk membangun tembok-tembok Yerusalem yang sudah rata dengan tanah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat hati Nehemia luar biasa. Amin. Dia cinta Tuhan, cinta rumah Tuhan. Dia pulang kembali ke tanah nenek moyangnya untuk membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Haleluya. Bapak, Ibu, dengar ini baik. Niat baik daripada Nehemia tidak disambut oleh orang-orang yang ada di sekitar dia. Sanballat, Tobia, orang Arab, orang Amon menghina dia, hendak menjatuhkan mentalnya. Supaya apa? Apa yang mereka kerjakan itu terhenti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Perbuatan baik kita, sebaik apapun yang kita kerjakan, lakukan, ingat ini, pasti ada saja orang-orang seperti Sanballat, Tobia, orang Arab, orang Amon yang tidak senang dengan apa yang kita lakukan. Sekalipun itu adalah perbuatan baik, pasti ada saja orang yang tidak senang dengan apa yang kita kerjakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apalagi kalau yang kita lakukan adalah perbuatan yang tidak baik. Oh, gempar satu dunia ini, betul nggak? Sedangkan berbuat baik saja orang-orang tidak senang dengan kita, apalagi kalau yang kita lakukan hal-hal yang tidak benar, tidak baik, saudara. Pasti nama Tuhan pasti akan direndahkan karena perbuatan kita yang tidak baik. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, tetap melakukan yang terbaik bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Nehemia itu pasti akan dialami oleh kita orang percaya.
apa yang saudara kerjakan, lakukan, pasti ada orang-orang yang tidak senang dengan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di ayat 1 dan ayat 3 di sana, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, perhatikan apa? Bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi. Saudara, ketika saudara membangun, saudara perhatikan, ada orang-orang yang marah, orang-orang yang di sekitar saudara, ada yang sakit hati, ada yang mengolok-olok saudara, dan lain sebagainya. Saudara lihat ayat 3. Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Bapak Ibu Saudara, perkataan Tobia ini mengandung pelecehan, mengandung hinaan yang sangat-sangat merendahkan umat Tuhan. Karena anjing itu kan lambang kenajisan. Jadi saudara lihat, di dalam ayat 3 ini mengandung pelecehan. Tobia mau mengatakan seperti ini, kalaupun ada orang-orang kafir yang berperang masuk ke Yerusalem, pasti tembok itu akan runtuh. Saudara, Tobia mau mematahkan semangat orang-orang yang bekerja membangun tembok-tembok Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita dapat melihat bahwa situasi pada saat itu sedang mencekam karena banyak sekali tekanan, banyak sekali hinaan yang mereka terima dari orang-orang yang tidak senang karena mereka mengerjakan pekerjaan mulia itu, membangun kembali tembok-tembok Yerusalem. Padahal Sanbalat dan Tobia, kalau kita melihat di pasal 2 di sana, dikatakan bahwa Sanbalat dan Tobia ini sebenarnya adalah rekan dari Nehemia. Orang-orang yang sama-sama melayani Raja Artasasta. Tapi saudara perhatikan, teman Nehemia, yaitu Sanbalat dan Tobia, adalah orang yang paling depan, yang menghina, yang mau berniat jahat, mau menghancurkan rencana-rencana yang dikerjakan Nehemia dan orang-orang Israel pada saat itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berhadapan dengan orang-orang seperti Sanbalat dan Tobia, orang-orang yang bertentangan dengan apa yang sehendak kita kerjakan, padahal niat kita itu baik. Bagaimana caranya supaya kita tetap solid, supaya kita tetap mengerjakan pekerjaan itu dengan berjalan lancar? Yang pertama saudara, jangan baperan, jangan kebawa perasaan. Orang yang datang hendak menekan kita, menghina kita, supaya apa? Kita baper. Itu tujuannya. Kalau kita sudah baper, kalau kita sudah kebawa perasaan, saudara, pasti kita sudah patah semangat. Pasti di dalam psikis kita, kejiwaan kita pasti sudah diserang, dimatikan semangatnya, supaya apa? Kita berhenti mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau lihat Sanbalat dan Tobia ini adalah orang-orang yang ada di sekitar Nehemia yang dipakai iblis untuk menghentikan apa yang Tuhan mau mereka, Nehemia dan Yehuda, kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan baperan. Apalagi hamba Tuhan, jangan baperan saudara. Saudara, kalau kita kebawa perasaan saudara, pasti pelayanan itu akan macet saudara. Pasti pelayanan itu tidak dengan segenap hati. Kenapa? Karena sudah kebawa perasaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita jangan baperan.
ketika kita dihina, ketika kita ditekan, bahkan diteror sekalipun, jangan kebawa perasaan. Tetap strong, tetap kuat, hadapi semuanya itu. Amin. Dengan wajah sukacita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tertekan. Betul kita ada di bawah tekanan, tapi tetap mengerjakannya dengan sukacita. Jangan kebawa perasaan. Amin. Saudara, wajah kita orang-orang percaya itu kan wajah sukacita. Walaupun susah, walaupun kita tidak punya tabungan sekalipun, tapi kita tetap percaya, saudara. Tuhan memelihara kita sehingga kita mengucap syukur. Apa yang ada di tangan kita, kita tetap mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita kebawa perasaan, saudara, pasti pelayanan itu bukannya maju mundur, saudara. Saudara tetap bersukacita. Jangan baperan. Jangan baru dengar si A, si B, saudara sudah down, saudara. Sudah mundur. Sudah nggak mau lanjut lagi, saudara. Jangan kebawa perasaan. Tetap bersyukur. Tetap melakukan dengan sukacita. Kalaupun ada orang-orang seperti Sanballat, Tobia, kita sudah belajar dari firman Tuhan ini, bahwa Nehemia tetap maju di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan itu. Amin. Saudara, jangan kebawa perasaan. Kalau saudara sudah kebawa perasaan, saudara, pelayanan itu akan macet dan mandet, saudara. Saudara tidak akan mengerjakan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepada kita, karena kita sudah kebawa perasaan. Orang saat ini banyak, bahkan hamba Tuhan yang masih kebawa perasaan. Makanya masih banyak hamba Tuhan yang sebenarnya butuh pemulihan. Banyak hamba Tuhan yang sakit hati kepada mahasiswa prakteknya dulu dan dia buka lebih sukses dari dia. Banyak, saudara. Banyak yang gembala masih belum terima kenyataan. Masih banyak hamba-hamba Tuhan yang karena jemaatnya pindah ke gereja lain, akhirnya pendeta dengan gereja itu jadi nggak baku enak, saudara. Saling berbenturan dan sebagainya, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari firman Tuhan ini. Menjadi hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, jangan baperan. Yang kedua, jangan berhenti berdoa. Di ayat 4, di sana dikatakan, "Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan." Saudara, saya melihat ini adalah doa dari Nehemia dan orang-orang yang sedang membangun tembok-tembok Yerusalem. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara dihina, diolok-olok, ditekan, diteror, saudara jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berdoa, bawa semua pergumulan saudara kepada Tuhan. Biar Tuhan yang berperang ganti kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 9, "Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka." Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat bahwa Nehemia berjaga-jaga di dalam doa siang dan malam. Mereka bukan berperang, saudara, melawan senjata. Tidak, saudara, mereka melakukan peperangan rohani. Mereka berdoa. Saya percaya ketika kita berdoa, saudara, kita melipat tangan. Sepertinya kita tidak melakukan apa-apa. Hanya mulut dan hati kita yang berkomunikasi dengan Tuhan. Tetapi di alam roh, kita sedang mengerjakan peperangan rohani yang luar biasa. Mematahkan semua siasat-siasat kegelapan. Dan saya percaya, saudara, mereka yang berlutut berdoa, yang kemudian akan keluar menjadi pemenang. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara dihina, ditekan, diteror sekalipun, saudara jangan berhenti berdoa. Tambah gas untuk berdoa. Amin. Jadi kalau saudara dihina, wah, mana cukup uang kas kamu beli tanah, bangun gereja. Saudara, itu menandakan bahwa Tuhan akan mengabulkan apa yang saudara sedang kerjakan.
jangan berhenti berdoa, tambah gas berdoa. Karena jawaban Tuhan sudah semakin dekat. Ketika saudara dihina, saudara, itu menandakan bahwa jawaban doa sudah dekat. Amin. Yang ketiga, saudara, ketika kita menghadapi orang-orang seperti Sanbalat dan Tobia, apa yang harus kita lakukan? Tetap semangat. Amin. Sudah perhatikan di ayat 13 dan ayat 14. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu, di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan peranglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Nehemia memberikan satu semangat yang luar biasa untuk orang-orang yang sedang bekerja, orang-orang yang sedang membangun tembok-tembok Yerusalem, untuk tetap semangat. Amin. Jangan kendor, tapi tetap gas, tetap semangat, jangan mundur, jangan menyerah, tetap bersemangat. Kerjakan bagian kita, biar Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Ketika umat Tuhan pada saat itu sedang bekerja untuk membangun tembok-tembok Yerusalem, Tuhan yang berperang melawan orang-orang yang tidak suka, orang-orang yang membenci apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kehidupan kita sebagai orang percaya, pasti kita akan bertemu dengan orang-orang seperti Sanbalat, Tobia, dan kawan-kawannya. Tapi hari ini kita belajar, jangan baperan, jangan kebawa perasaan. Terus maju, amin. Jangan berhenti berdoa. Kalaupun musuh berencana untuk mencelakai kita, bawa dalam doa. Terus berdoa, biar Tuhan yang mengubahkan keadaan. Haleluya. Dan yang ketiga, saudara, tetap semangat. Kerjakan bagian kita, biar Tuhan yang mengerjakan bagian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka diberkati Tuhan. Dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, mereka yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Hamba berdoa biarlah mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai kehidupan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa tanggal 12 Desember nanti kita akan genap berusia renungan pagi ini hari ke-2000. Mari kita berbuat sesuatu untuk hari ke-2000 itu. Seperti waktu-waktu yang lalu, saudara, kita melakukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang baik untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita menabur untuk pekerjaan Tuhan, untuk berbagi hadiah Natal bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau terlibat dan saudara yang mau menabur, silakan mentransfer ke Bank BNI, nomor rekening di nomor 1619570788 atas nama saya sendiri, Samuel Abraham A. Mawuntu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita jadi berkat, kita jadi terang Tuhan
di bulan Desember, tanggal 12 Desember, dalam rangka hari ke-2000 Renungan Pagi ini mengudara. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.